Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran pagi ini melanjutkan pekan yang lalu tentang bagaimana menambah iman supaya iman bertambah sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu dengan selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan Ahlul Zikri. Di sini sedikit saya tambahkan dari karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau ngasih judul Manzilatul Zikri. Manzilatul Zikri artinya kondisi selalu berzikir. Ini makna, termasuk makna daripada Iyyaka na'budu. Ini kitab Madarijus Salikin. Beliau menulis kitab Madarijus Salikin. Madarij itu tahapan ke atas. Salikin orang yang berjalan menuju Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kitab ini menjelaskan tentang makna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat keempat dari surat Al-Fatihah. Bahkan para ulama kebanyakannya, barang siapa yang hatinya mulai melemah, semangat beragamanya mulai turun, hadir di majelis ilmu mulai berat, hendaknya baca kitab ini, Madarijus Salikin. Ini betul-betul obat, terutama obat hati, karena manusia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung kondisi hatinya. Yang selamat adalah yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Juga kitab yang direkomendasi oleh para ulama untuk penyembuhan hati adalah kitab Ad-Da'u wa Dawa, juga karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau ulas penyakit-penyakit hati dan bagaimana penyembuhannya. Kata beliau, wahia manzilatul qaumil kubra. Selalu berzikir itu merupakan keadaan kaum yang besar. Yang lalu juga dibahas bahwa inti dari hidup ini atau inti dari yang wujud di dunia adalah iman. Dan iman itu akan membuahkan al-zikru, selalu ingat. Karena iman tertinggi adalah cinta kepada Allah. Dan tabiat manusia, fitrah manusia itu akan selalu nyambung, banyak menyebut sesuatu yang dicintai. Karena kata beliau di sini, kaum yang besar itu kondisinya selalu zikir. Allati minha yatazawwaduna, yang dengan zikir ini manusia selalu menambah. Jadi kalau menambah nilai dari sisi pahala, dari sisi derajat, itu yang ditambah bukan hartanya, tapi yang ditambah adalah zikirnya. Tapi zikir ini buah dari pengenalan kepada Allah tadi, sebagai bentuk wujud cintanya kepada Allah.
Wa fiha yattajiruna, dan dengan zikir ini manusia yattajirun sibuk mencari keberuntungan. Yang disebut tijarah, berdagang, orang berdagang itu mencari keberuntungan. Mencari keberuntungan yang terbaik adalah ini, mencari bagaimana hati selalu zikrullah. Karena nanti hati itu berperang dengan nafsunya, sementara nafsunya inginnya orang itu lalai, keluar dari zikrullah. Walaiha daiman yataraddaduna, maka di sini hendaknya manusia ini selalu yataraddadun, naik turun. Wa dzikru mansurul wilayah, zikir itu merupakan mansurul wilayah, ikatan kecintaan dengan Allah itu di zikir. Allati man u'tiyahu ittasala, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah selalu berzikir, dia nyambung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi nyambungnya seseorang berkisar di zikir ini. Bahkan nilai sholat, ya misalnya kita sholat, orang sholat, sejauh mana pahala sholat itu atau nilai sholat itu sejauh sambungnya, yang disebut dengan khusyuk, yang kata Rasul SAW, sehingga orang sholat itu ada kalanya dapat separuh pahalanya, ada yang dapat sepertiga, dapat seperempat, dapat 1/8, bahkan 1/10. Pahalanya dari sholat itu tergantung ini, ittasala. Waman muni'ahu, barang siapa terhalang dari zikrullah, uzila. Uzila itu uzla, menyendiri, luput dari ketersambungan, luput dari bertambahnya pahala. Wa huwa qutul qulubil qaum. Qut ini bahan pokok, bahan makanan pokoknya. Maka bahan makanan pokoknya orang muslim, kaum yang besar tadi, mukmin, itu di sini zikrullah. Walaupun itu bahan bakar, bahan makannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, belum tentu orang yang baca Al-Quran itu nyambung. Sebagaimana sholat juga belum tentu orang sholat itu seringnya orang itu pisah ketika sholat, Allahu Akbar, nah itu pisah hatinya kemana-mana, keluar dari sholat. Padahal yang dilihat oleh Allah bukan badannya yang lagi sholat, yang dilihat oleh Allah hatinya. Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, dan tidak melihat badannya, walakinallah yanzuru ila qulubikum wa amalikum, yang dilihat oleh Allah hatinya. Makna as-siddiq, makna shadiq, jadi ada shadiq, ada siddiq. Siddiq itu lebih tinggi, lebih dalam daripada shadiq. Sama itu shadiq. Apa bedanya? Shadiq orang yang jujur. Nah, kalau siddiq sama, cuma di situ kalau bentuk sifat. Sehingga orang yang nyambung, selalu nyambung di dalam ibadahnya, itu disebut as-siddiq. Nah, ini menduduki posisi kedua setelah Nabi. Coba orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu kan 4. Yang kita minta dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang kau beri nikmat siapa? Itu 4. Dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa man yuti'illah wa rasulahu war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallah." Mereka akan bersama orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin was siddiqin.
Jadi dari Nabi, kemudian Siddiq, bukan syuhada dulu. Nah, minan nabiyyin wasiddiqin wada wasalihin, kata Allah, hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu orang teman terbaik. Nah, jadi ini makanan pokoknya, bahan pokoknya supaya hati selalu sehat, selalu kuat. Ini zikrullah. Ketika baca Al-Quran, nyambung. Ketika taklim, nyambung. Ketika sholat, nyambung. Itu namanya zikrullah. Nah, hati itu yagli. Kata Ibnu Abi Dunya, hati itu, kata Malik bin Dinar rahimahullah, hati itu gejolak, tidak bisa diam. Maka tergantung isinya, hati itu nggak bisa diam. Artinya kalau dijelaskan oleh ulama lain, selalu kondisinya itu ingin makan. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, hati manusia itu lebih, kalau doyan itu ya dibilang lebih doyan makan, lebih butuh makan dari badan. Kalau badan itu butuh makan sehari itu 1 kali atau 2 sehari. Tapi kalau hati itu butuh makan setiap nafas. Sehingga asalnya doyan makan itu yang tertinggi itu hati, bukan badan. Nah, kenapa? Karena setiap amalan manusia itu dibutuhkan ilmu. Dan baru akan mencapai ketenangan ketika menyambung hati itu dengan ilmu yang sebagai makanan pokoknya. Alladzi mata faraqaha, yang barang siapa kalau sampai terlepas badan seseorang itu dengan zikrullah, dengan zikir. Berarti kalau faraqah ini berpisah. Nah, syaratil ajzatu, maka jadilah badannya itu laha kuburon. Badannya itu hanya kuburan. Berarti dia telah mengubur dirinya, mengubur jiwanya, mengubur hatinya di dalam badannya. Sehingga sering kita dengar perkataan ulama, orang lalai itu, yaitu berpisah dari zikrullah itu lebih jelek daripada orang mati. Karena kalau orang mati itu pisah dirinya dengan dunia. Tapi kalau lalai atau ghafil, itu orang berpisah dengan Allah Azza wa Jalla. Berpisah dengan Allah itu lebih jelek daripada berpisah dengan dunia. Diterangkan juga dalam banyak ayat, juga Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab yang lain, bahwa dia telah mengubur dirinya sebelum dikubur. Dia telah mati sebelum matinya. Badannya mati. Badannya sehat, paling sehat, tapi hatinya mati. Itu hakikat kematian. Tapi itu bisa hidup. Hati yang sudah mati bisa hidup. Dengan tadi mungkin dipukul orang supaya kembali, kecelakaan, sakit, parah. Nasihat-nasihat dari Allah Azza wa Jalla, orang baru sadar. Baru mau ta'lim, baru mau belajar agama Allah. Kemudian oleh Allah difahamkan tentang Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi penghidup. Karena Al-Quran itu ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, kata Allah dalam surat Asy-Syura. Demikian kami wahyukan kepadamu ruh. Jadi Al-Quran itu ruh yang menghidupkan hati. Kalau enggak ada Al-Quran di dalamnya, dengan difahami, diimani, maka mati. Fa'ammaratu diyarihim, maka yang memakmurkan rumah mereka, diyar ini jamak daripada dar.
Kalau rumah manusia di surat Al-An'am Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran." Itu kan satu ayat ini sudah disebutkan oleh Allah dua fungsi Al-Qur'an. Awaman kana maitan, apakah orang yang telah mati? Mayit di situ adalah hatinya. Apakah orang yang telah mati fa'ahyainahu, satu kata Allah, kemudian kami hidupkan hati itu. Nah, kalau mobil tadi mesinnya sudah bagus, fit, tapi belum bisa jalan, waja'alna lahu nuran, kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Lah cahayanya ini wattnya kalau lampu itu kan macam-macam, mulai dari yang paling kecil sampai besar, tergantung sejauh mana ilmu masuk di dalamnya. Berupa apa? Faham, iman, diamalkan di situ. Wahwa silahuhum. Zikrullah ini juga merupakan senjata. Nah, dilihat dari awal ya, beliau ulas di sini tentang faidah ya, faidah besar dari zikrullah. Berikutnya kata beliau, bahkan zikrullah itu menjadi silah. Silah ini senjata, alat untuk perang. Allati yuqatiluna bihi quta'ut thariq. Yang dengan senjata ini mereka berperang melawan quta'ut thariq. Quta'ut thariq ini artinya begal, kalau sekarang itu begal. Yang selalu membegal, para pembegal yang menghalangi perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Dengan apa dilawan mereka? Dengan zikrullah, selalu zikir kepada Allah. Banyak bid'ah-bid'ah, kelalaian-kelalaian. Nah, artinya ya kembali ke ghafil, kelalaian. Nah, dan itu sangat berbahaya. Ini quta'ut thariq. Di antaranya yang paling berbahaya tadi lalai, ghafil. Allah berfirman kalau ingin tahu bahayanya dalam surat Al-A'raf 169. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins." Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka sudah diberi hati tapi enggak mau mempelajari, tidak mau memahami agama Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan agama Allah. Walahum a'yunun. Mereka punya mata tapi tidak, la yubsiruna biha, tapi mereka tidak mau melihat. Allah sebutkan di situ 3, hati, telinga, dan mata. Karena memang 3 inilah pintu-pintu masuknya hidayah. Padahal sudah ada. Makanya Allah katakan, bukan mata mereka yang buta, tapi hatinya yang buta. Nah, jadi banyak orang matanya melihat tapi buta, telinganya mendengar tapi tuli, mulutnya bicara tapi kata Allah bukmun, nah bisu. Nah, di surat Al-A'raf tadi ayat 109 tadi Allah lanjutkan, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat. Wa ulaika humul ghafilun, mereka itu orang yang ghafil, tidak menggunakan 3 perkara tadi di yang semestinya Allah amanahkan. Nah, dibawa oleh ini quta'ut thariq, terutama yang ada dalam dirinya yang disebut dengan nafsu. Apa nafsu? Artinya nafsu itu penghalang.
perjalanan manusia menuju Allah selalu dihalangi oleh yang namanya nafsu. Sehingga quta'ut thariq bukan di luar saja. Perampok-perampok, begal-begal itu bukan di luar manusia. Itu lebih ringan dibanding para pembegal yang ada di dalam dirinya. Apa itu? Nafsu. Allah berfirman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu'." Wa ma'uhum alladhi yudfi'una bihi. Dan zikrullah ini merupakan air. Jadi senjata ya, melawan para pembegal. Al-Quran itu, zikrullah itu juga menjadi air. Air mereka, ma'uhum alladhi yudfi'una bihi iltihabu al-harik. Yang airnya itu siap memadamkan gejolak atau bara yang membara. Bara tadi, bara nafsu. Nah, karena nafsu ini kenapa disebut bara api nafsu itu? Memang nafsu itu bikin panas. Misalnya orang melihat lawan jenis, itu akan membara di hatinya, membakar. Dan itu setiap dosa dan maksiat itu sifatnya membakar, panas sifatnya. Dan tidak ada yang terbaik untuk meredam ini. Panasnya maksiat, panasnya dosa yang ada di dalam hati. Yang terbaik itu bukan pakai air biasa, tapi pakai air es dan air salju. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah, setiap sholat, membaca doa, memohon kepada Allah, hatinya dibersihkan. Pakai apa? Es dan salju. Allahumma ghsilni min hatayaya bil ma'i was salji wal barad. Demikian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kenapa pakai es dan salju? Kalau pakai es dan salju itu karena sifatnya berlawanan dengan sifat maksiat. Sifat dosa itu membakar. Makanya kalau orang, misalnya anak muda yang lagi gejolaknya tinggi, melihat lawan jenis, dia langsung gejolak di hatinya kalau lihat. Kalau melihat dia gejolak hatinya dan tidak bisa tidur. Nah, karena gejolak jiwanya nggak bisa tidur. Makanya kata Allah ditundukkan. Kullil mu'minina yaghuddu absarahum dzalika azka lahum. Katakan pada orang beriman, tundukkan pandangannya. Nah, untuk bisa menundukkan pandangan, ini butuh tadi zikrullah, kembali kepada Allah lagi. Tidak bisa, kata Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullah, perkara yang telah disepakati para ulama untuk meredam gejolak tadi, gejolak syahwat tadi yang membara, yang menggebu, tidak ada selain daripada muraqabatullah. Apa muraqabah? Ingat kepada Allah, merasa diawasi. Itu sepakat para ulama bahwa ini zat afdaluz zajir. Afdaluz zajir paling utamanya penghalang, penolak. Nah, karena kita lihat contohnya. Kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat ada 7 golongan yang dilindungi. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ya. Dari 7 itu ada anak muda yang dirayu oleh wanita cantik. Tapi kemudian dia mengatakan apa? Apa dia bilang? Ini akhafullah. Aku ini takut kepada Allah. Kapan orang itu merasa takut? Kalau tidak kenal, tidak akan bisa. Maka karena kenalnya kepada Allah, siapa orang yang paling takut kepada Allah? Orang yang paling kenal dengan Allah Azza wa Jal. Siapa orang yang paling tekun beribadah kepada Allah? Orang yang paling kenal dengan Allah Azza wa Jal. Siapa orang yang paling cinta kepada Allah? Orang yang paling kenal dengan Allah Azza wa Jal.
Sehingga tidak ada pelajaran terbaik di dunia ini selain mengenal Allah, selain mempelajari Allah. Di sini pentingnya. Bisa meredam menjadi air, es, dan salju untuk meredam gejolak-gejolak nafsu yang akan siap menyeret orangnya. Makanya orang yang belum mampu menguasai nafsunya nggak bisa tenang, nggak bisa diam, nggak bisa tenang. Orang itu baru tenang kalau sudah mampu nafsunya dikuasai. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Terus apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah menuju keridhaan Allah. Tapi yang sudah tenang. Kalau tidak, maka nafsu itu ammaratun bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu gejolak. Allah berfirman apa? La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu apa? Bin nafsin lawama. Aku bersumpah demi. Kata wala uqsimu itu artinya aku bersumpah demi nafsu yang selalu lawama. Lawama itu gejolak. Wadawa'u asqamihim. Zikrullah itu merupakan obat penyakit-penyakit hati. Jadi hati itu selalu kondisinya berpenyakit dan sakit. Maka cara pengobatannya, obat terbaik, termanjur adalah zikrullah. Allati mata faraqaha. Barang siapa yang lepas dari zikrullah, intakasat minhumul qulub, berbalik hatinya. Dikasih nasihat, dia bilang apa? Qulubuna ghulf. Nah, ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak nolak, tidak mau. Dia bilang apa? Qulubuna ghulf, hati kami sudah ghulf. Kalau antum baca tafsirnya, ghulf ya. Surah Al-Baqarah awal-awal itu. Kalau membaca tafsirnya, ghuluf itu adalah hati yang sudah dipenuhi kejelekan-kejelekan. Dipenuhi kemaksiatan sehingga kebenaran tidak ada ruang di dalamnya. Nggak ada tempat untuk bisa masuk. Itu mana ghuluf. Karena banyak Allah sebutkan sebab-sebab penyakit itu al-hidayah nggak bisa masuk. Di antaranya Pak Ron. Nah, di antaranya lagi khatam. Khatamallahu ala qulubihim. Tutup kunci, dikunci hatinya. Nah. Dikunci dan dibalik oleh Allah. Nah, maka cara pengobatannya adalah dengan ini. Wasababul wasilu, zikrullah ini merupakan sebab. Al-wasilu yang bisa mengantarkan atau menyambung, wasil artinya mengantarkan. Wal alaqatu, dan bisa menyambung allati kanat bainahum wa baina allamul ghuyub, yang bisa mengantarkan, bisa menyambungkan antara dirinya dengan allamul ghuyub. Siapa ini? Allah Azza wa Jalla. Bihi, maka dengan zikrullah itu yastadfi'un al-afat. Orang akan terlindung, terjaga dari afat. Afat ini penyakit-penyakit hati. Yang manusia tidak boleh masuk surga kalau masih ada walaupun setitik kemaksiatan. Harus benar-benar salim, benar-benar bersih. Sebagaimana firman-Nya, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Wa yastakshifuna al-kurabat. Dan zikrullah ini yang akan mengungkap kurabat, berbagai kesusahan-kesusahan hidup. Itu bisa teratasi dengan selalu zikrullah. Sehingga walaupun dia kondisi paling susah, kondisi di bawah mengalami musibah,
itu tidak menjadi masalah. Karena dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kejelekan baginya, yang disebut dengan takdir pahit atau disebut dengan takdir tidak enak. Dia iman. Orang mukmin kan dasarnya ada 6 iman itu, pondasinya 6. Di antaranya takdir, iman kepada takdir. Al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Hulwuhu wa murduhu, baik takdir yang manis maupun yang pahit. Khairuhu wa syarruhu, takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Takdir yang jelek diantaranya itu. Kenapa dikatakan jelek? Karena tidak disukai oleh jiwa, oleh watak manusia tidak menyukai. Namanya miskin, namanya sakit, musibah, bencana, sehingga bahasanya bahasa yang pahit, tidak enak. Nah. Tapi di balik takdir tidak enak itu, sakit misalnya, dari sisi peluang mendapatkan pahala ini lebih tinggi. Takdir tidak enak, pahalanya lebih besar daripada takdir enak. Dapat uang 1 juta misalnya. Paling dia dapat pahala nafkah ketika dinafkahkan di jalan yang diridhai oleh Allah. 1. Tapi kalau sakit, orangnya sakit, kena penyakit misalnya, dapat 4. Pertama, diampuni dosa-dosanya, itu yang terpenting. Karena tidak ada gunanya orang menghadap Allah berlumuran dosa. Maka itu proses pembersihan. Nah, proses pensucian dengan diberi musibah. Yang kedua, dinaikkan derajatnya. Yang ketiga, mendapat pahala sabar. Yang keempat, mendapat pahala ridho. Wa tahunu alaihim bihi al-musibat. Dengan selalu zikrullah itu akan ringan bagi mereka musibat. Ini jamak ya. Jamak makna salim. Musibah-musibah bagi orang yang selalu zikrullah ringan. Idza adallahumul bala'u fa ilaihi malja'uhum, maka ketika mereka ditimpa bala, mengalami bala, maka mereka hanya kembali kepada Allah. Namanya imanan wahtisaban. Apa artinya? Yakin ini ditakdirkan oleh Allah untuknya, tidak akan menimpa selain dirinya, ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Wa idza nuzilat bihim an-nawazil, kalau mereka nuzilat itu mengalami nawazil, ujian berat, fa ilaihi mafza'uhum, maka kembali Allah, kembali kepada Allah mereka mengeluh. Fa huwa riyadu jannatihim, maka zikrullah itu merupakan taman-taman surga mereka. Nah, tapi tentu dengan zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan kayak yang viral, mencak-mencak sampai kayak orang gila, kayak orang kesurupan. Tidak ada ajaran seperti itu. Justru untuk ngilangi kesurupan itu berzikir kepada Allah dengan zikir yang selalu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allati fiha yataqallabun. Taqallab ini berganti-ganti ya, bolak-balik. Artinya kalau sebisanya kita ini kondisinya ini nggak lepas dari taman surga. Di antaranya taman surga itu adalah majelis ilmu. Rasulullah mengatakan hendaknya kalian mendekat kepada taman surga. Sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa riyadul jannah di surga? Majalisul zikir, majelis zikir. Riyadul jannah. Sehingga orang yang hadir di majelis ilmu ikhlas karena Allah itu sudah ada di surga dunia. Di sini Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan turunkan sakinah. Nah,
Wa ru'usu amwali sa'adatihim. Ru'us, apa ru'us? Kepala ya. Kepala harta. Kalau dikatakan kepala harta ini simpanan pokoknya, modal utamanya. Kalau mau dagang itu modalnya itu. Makanan pokok atau harta pokoknya orang beriman, orang kebahagiaan mereka, allati biha yattajirun. Ini modal utama untuk mencapai kebahagiaan orang beriman, allati biha yang dengannya yattajirun. Mereka sibuk berdagang. Berdagangnya orang beriman sibuknya di sini, zikrullah. Yad'ul qalbal hasin. Allah ganti hatinya kesedihan diganti dengan dhahikan, masruran, tertawa, ceria, gembira untuk menggantikan kesedihan. Nah, wa yusalu dzakiru ilal mazkur. Zikir ini yang akan menyambungkan orang yang zakir itu isim fa'ilnya ya. Orang yang berzikir akan disambungkan oleh zikirnya ilal mazkur kepada yang mazkur, yang diingat. Siapa itu? Allah Azza wa Jal. Bal yata'un zakira mazkuran. Nah, bahkan menyebabkan orang yang zikir ini perhatikan, diingat. Dan sebaik-baik yang diingat adalah diingat oleh Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan apa? Fadhkuruni. Terus jawabnya apa? Fadhkuruni azkurkum. Selalu zikirlah kepadaku, azkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Namanya diingat oleh Allah Azza wa Jal, itu kan kenikmatan terbesar. Tidak dibiarkan oleh Allah orang ini lepas dari kebaikan, lepas dari pahala. Nah, kondisi terbaik selalu diingat oleh Allah. Bagaimana supaya selalu diingat oleh Allah Azza wa Jal? Tadi dimulai dari diri kita, fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, pasti aku akan mengingat kalian. Nah, insyaallah ini dulu yang kita bahas. Mungkin kita selesaikan satu tema ini untuk melanjutkan di tafsir Al-Ghasyiyah ya. Karena di tafsir Al-Ghasyiyah itu juga temanya hampir sama, bahkan itu juga Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya. Ayat itu kan ayat 17. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta dicipta? Artinya ayat itu mengandung celaan, dicela oleh Allah orang yang tidak mau melihat unta bagaimana penciptaannya. Terus setelah unta apa? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Terus melihat langit, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dicela oleh Allah, engkau enggak lihat langit bagaimana diciptakan. Bahkan di surat Al-Mulk disuruh lihat ulang-ulang. Melihat langit itu suruh ulang-ulang. Kenapa disuruh ulang-ulang tadi? Karena itu membuahkan zikir. Kalau melihat itu kan tafakur, bentuk berpikir bagaimana langit itu. Besarnya, kok enggak jatuh, enggak ada tiangnya. Nah, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, terus wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditancapkan. Terus wa ilal ardi kaifa sutihat, 4 ayat. Itu semua ayat kauni. Ya, yang semuanya sama, dorongan dari Allah, perintah dari Allah untuk memperhatikan ayat syar'i, Al-Qur'an dan hadis maupun ayat kauni, tujuannya satu, yaitu apa?
zikrullah, selalu zikir kepada Allah. Dan itu bisa ketika melihat alam ini, kalau melihatnya bukan hanya dengan mata kepala, tapi juga melihat dengan mata hati. Betapa di situ Allah mengenalkan dirinya, bahwa Allah itu Maha Al-Alim. Allah itu punya nama Al-Alim. Nggak bisa membuat walaupun satu lombok kalau nggak ngerti, nggak alim. Terus Allah kenalkan di situ namanya apa? Al-Qadir. Apa Qadir? Maha mampu. Terus Allah beri nama diri, Allah kenalkan namanya lewat lombok tadi, namanya apa? Al-Khaliq. Khaliq, mencipta. Mencipta itu sebagai aplikasi daripada Al-Alim dan Al-Qadir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.